Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang telah mengklik video Michan TKW channel ini ya. Jika berkenan silahkan subscribe, like, dan komen. Oke, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi cerita tentang pengalaman kerja saya pertama kali di Taiwan dan Singapura. Untuk yang pertama ya, Taiwan. Sesampai di bandara sudah ada petugas yang nunggu kedatangan saya. Nah, untuk Singapura, saya sampai bandara jam 11 pagi, kemudian dijemput itu jam 3 sore. Jadi saya di bandara itu 5 jam kebingungan. Sebenarnya saya ini nyasar nggak sih, gimana sih kan ya, soalnya pengalaman saya di Taiwan ketika saya sampai bandara itu, di sana udah ada yang siap menjemput kita, membawa berkas-berkas kita gitu. Sedangkan di Singapura sendiri, saya sampai di Singapura, saya itu bingung. Saya ini sebenarnya ada yang jemput enggak sih, saya nyasar enggak sih, sedangkan saya nggak bawa HP kan, nggak boleh bawa HP, nggak boleh bawa nomor telepon, nggak dikasih tahu sebelumnya dari PT gitu. Kemudian saya coba tanya-tanya sana sini, katanya Singapura emang seperti itu, kadang ada yang seharian juga baru dijemput. Nah, kemudian yang kedua, Taiwan. Dari bandara saya dibawa ke tempat agent ya. Kemudian disuruh ngeletakin barang-barang saya, disuruh turun ke bawah untuk makan dan istirahat dulu. Karena kebetulan kan waktu itu saya tinggalnya agentnya itu tempatnya di atas ya, sedangkan dapurnya di bawah. Jadi kita suruh naruh barang-barang kita di atas, kemudian suruh turun ke bawah untuk makan lalu istirahat. Singapura. Saya dibawa ke tempat agent, barang-barang saya diambil untuk disteril, saya disuruh masuk ke kamar, diperiksa semua, rambut, kantong baju, kantong celana, pokoknya semuanya ya. Karena katanya takut saya ini bawa apa-apa, takut rambut saya ada kutunya, karena orang Indonesia itu biasanya membawa kuman, bau badan, dan lain sebagainya. Begitu rendahkah kita orang Indonesia di mata negara kita sendiri ya? Kenapa saya bilang di mata negara kita sendiri gitu? Karena agen saya itu orang Cina Medan, di mana Medan itu kan masih wilayah Indonesia gitu kan. Kok bisa-bisanya setega itu memperlakukan pahlawan devisa? Dalam hati saya, ya Allah, inikah Singapura? Apakah semuanya seperti ini? Ya, saya yakin semuanya tidak seperti ini ya. Di sini saya hanya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Ya semoga yang lainnya itu bisa ada pengalaman yang lebih baik lagi gitu. Kemudian yang ketiga ya, Taiwan. Saya dibawa ke tempat majikan oleh petugasnya agent ya, oleh agent kita ya. Dibawa ke tempat majikan. Nah, sedangkan di Singapura sendiri, ini saya ya, pengalaman saya ya. Saya dijemput majikan di tempat agent, di kantor gitu ya, di kantornya agent. Dibawa ke rumah majikan, di mana rumah di Singapura itu kan biasanya apartemen ya, bunglon gitu. Rumahnya kecil, rumahnya sempit gitu kan ya. Sehingga saya tidak memiliki tempat tidur, terpaksa harus tidur di ruang tamu yang hanya ada penghalang kayak semacam ordeng gitu ya. Kalau di Taiwan kan saya sendiri ya, kalau di Taiwan itu kan biasanya saya ya di Taiwan itu tinggal sama orang yang kita jaga, karena kita tugasnya kebanyakan kan jaga orang tua. Biasanya itu satu rumah yang segitu besarnya cuma tinggal berdua. Sedangkan di Singapura itu ya, ada satu kamar pun itu lebih memilih untuk dikontrakan daripada untuk tempat tidur pembantunya. Kemudian di Taiwan ya, walaupun di hari-hari tertentu, kalau udah jam 9 itu, misalnya kan kalau ada tahun baru ataupun keluarga majikan kumpul, biasanya kita lebih sibuk kan ya, makan malam di rumah gitu, masak-masak apa. Tapi ketika jam 9 majikan itu menyuruh kita untuk istirahat, sudahlah nggak usah dikerjain,
besok pagi aja karena masih ada waktu besok, sekarang istirahat saja. Majikan itu dengan bijaknya menyuruh kita istirahat kalau sudah jam 9 malam, itu ketika hari-hari tertentu pada ayah. Karena kata majikan, kerjaan kalau terus kita kerjaan pasti ada aja. Kalau waktunya istirahat ya udah istirahat, besok pagi dikerjain lagi. Singapura ini. Tadi Taiwan, sekarang Singapura mulai. Kalau belum jam 12 itu saya belum bebas tugas. Selalu ada aja. Entah yang suruh ambil air, entah yang suruh ini, entah yang suruh itu. Pokoknya belum jam 12 malam itu jangan harap kita itu sudah santai-santai bebas merdeka ya. Bahkan segitunya pun masih diomong, emang apa aja sih yang kamu kerjain? Itulah pengalaman saya pertama kali datang ke Taiwan dan Singapura ya. Singapura itu memang memang keras banget guys. Di sini saya tidak bermaksud melemahkan semangat kalian yang mau ke negara Singapura ya. Hanya saja supaya kalian itu lebih mempersiapkan mental kita, lebih mempersiapkan batin kita untuk menghadapi hal-hal yang di luar dugaan kita. Karena jujur ya, saya sendiri dulu sebelum masuk Taiwan saya pikir, alah masa sih ada orang kerja di rumah jam 12 aja masih harus kerja, emang ngapain aja sih, emang tugas di rumah itu seperti apa sih gitu kan. Saya itu dengan percaya dirinya ya, saya daftar ke Singapura itu, saya tuh ex Taiwan, saya tuh bahasa oke, kerjaan apa sih yang nggak bisa buat saya 9 tahun di Taiwan, itu pikir saya dengan semangatnya. Tapi sesampainya di Singapura, bahasanya Taiwan itu nggak dipakai guys, beda, banyak sekali perbedaannya. Pokoknya ya 80% lah, 80% itu Mandarin Taiwan, dan Singapura itu beda karena Singapura kan kebanyakan dari negara Cina ya, negara daratan Tiongkok, negara Beijing, yang mana bahasanya itu ya nggak sama gitu walaupun sama-sama Mandarin. Jadi semoga ya untuk yang berminat ke Singapura lebih memperkuat mental kita lebih mempersiapkan batin kita, karena Singapura itu benar-benar keras. Cuma dimanapun kita berada ya, negara apapun pasti positif dan negatifnya itu selalu ada. Saya nggak bilang Singapura itu tuh nggak baik ataupun gimana, nggak ya, pasti ada sisi positifnya yang bisa kita ambil, pasti ada hikmahnya gitu. Karena seberat apapun, seenggak enak-enaknya kerja di Singapura gitu, pasti aja ada hal yang bisa kita ambil segi baiknya, pasti aja ada hal yang bisa kita ambil pelajarannya gitu kan ya. Yang jelas selalu ada aja hal-hal yang harus kita syukuri gitu. Mungkin sekian saja video saya kali ini, semoga berkenan, kalau tidak ya abaikan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, 再见。